untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya guys. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Saga transfer Frenkie de Jong dilaporkan akan segera berakhir. Manchester United dan Barcelona diklaim sudah mencapai kata sepakat untuk transfer sang gelandang. Setelah proses negosiasi yang panjang, MU berhasil mencapai kata sepakat dengan Barcelona terkait mahar transfer de Jong. Kesepakatan itu dikabarkan terkunci di angka 80 juta euro. Angka ini sedikit turun dari apa yang diinginkan Barcelona, yaitu sekitar 85 juta euro. Namun angka ini masih bisa bertambah dengan sejumlah add-ons yang nilainya tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa MU dan Barcelona saat ini mulai mengurus proses administrasi De Jong. Proses ini akan memakan beberapa hari. Namun laporan itu mengklaim bahwa prosesnya tidak akan lama. MU dan Barcelona dilaporkan optimistis bahwa transfer ini bisa kelar sebelum tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Manchester United kembali dilaporkan gagal mengamankan target transfer mereka. Kali ini setan merah dilaporkan gagal mengamankan jasa Tyler Malakia dari Feyenoord. Menurut laporan Fabrizio Romano, Malakia akan cabut dari Feyenoord di musim panas ini. Ia akan bergabung dengan Lyon. Klub Prancis itu dilaporkan berhasil meyakinkan Feyenoord untuk melepaskan sang bek. Setelah negosiasi ini sempat berjalan alot, bek timnas Belgia itu dikabarkan berhasil diamankan dengan tebusan 15 juta euro saja di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, wajar jika Lyon memenangkan transfer Malakia karena tim asal Prancis itu lebih serius untuk meminang sang bek. Mereka intens menjalin komunikasi dengan Feyenoord dan agen sang bek, sehingga mereka sejak awal memimpin perburuan sang bek. Sementara MU sendiri dilaporkan belum bermanuver untuk sang bek, jadi mereka kena tikung Olympique Lyon. Manchester United segera memulai pramusim mereka. Ada total 14 pemain yang dilaporkan sudah melapor untuk mengikuti pramusim ini. Menurut laporan Manchester Evening News, 14 pemain sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengikuti pramusim MU besok. Mereka adalah David De Gea, Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Luke Shaw, Donny van de Beek, Amad Diallo, Jadon Sancho, Anthony Martial, dan Marcus Rashford. Ke-14 pemain itu sudah tiba di Manchester dan sudah mengkonfirmasi akan bergabung dengan sesi latihan Erik ten Hag. Laporan itu juga mengklaim bahwa United kemungkinan baru bisa full tim di pekan depan, tepatnya pada 4 Juli 2022. Mereka diberi libur ekstra selama sepekan oleh Erik ten Hag. Jadi mereka bisa kembali untuk mengikuti pramusim MU di tanggal 4 Juli nanti. Nantinya beberapa pemain yang mengalami cedera seperti Rafael Varane akan menyusul jika kondisinya sudah baikan. Manchester United akan memulai pramusim mereka bersama Erik ten Hag. Para pemain setan merah dilaporkan harus siap menderita selama pramusim ini. Laporan The Mirror mengklaim bahwa di 2 hari pertama pramusim MU akan berjalan cukup enteng. Di 2 hari pertama ini Ten Hag fokus untuk menjelaskan visi permainannya. Ia akan menjabarkan secara detail seperti apa gaya bermain yang ia inginkan dari para pemain MU. Selama 2 hari pertama ini, Ten Hag dan tim pelatihnya akan menguji kondisi fisik para pemain MU. Mereka ingin tahu apakah para pemain MU ini bisa bermain dalam intensitas yang tinggi untuk waktu yang lama. Laporan itu mengklaim bahwa hasil dari evaluasi kondisi fisik para pemain MU akan menentukan menu latihan MU di hari ketiga dan seterusnya. Erik ten Hag akan fokus untuk menggambleng fisik MU karena ia ingin timnya bisa bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit secara konsisten. Selain itu, ia juga akan menggambleng akurasi umpan para pemain. Ia ingin timnya memiliki umpan yang akurat agar skema permainan yang ia rancang bisa berjalan dengan mulus. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Chelsea. Raksasa Premier League itu dilaporkan berbicara dengan Jorge Mendes untuk transfer Cristiano Ronaldo. Laporan The Athletic mengklaim bahwa pekan lalu Jorge Mendes bertemu dengan pemilik baru Chelsea, Todd Boehly. Dalam pertemuan itu, Mendes menawarkan Ronaldo ke Chelsea.
Ia menyebut sang pemain ingin pergi dari Manchester United di musim panas ini. Mendes tahu bahwa Chelsea sedang mencari penyerang baru pengganti Romelu Lukaku. Jadi Mendes memutuskan untuk menawari klub tajir Inggris itu. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea sendiri sejauh ini belum mengambil sikap terkait transfer Ronaldo ini. Mereka memang butuh penyerang baru, namun mereka tidak yakin untuk merekrut Ronaldo yang usianya sudah tidak muda lagi. Jadi Chelsea dilaporkan belum memberikan jawaban ke Mendes terkait transfer Ronaldo tersebut. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan memiliki sikap tegas terhadap masa depan bintangnya Cristiano Ronaldo. Setan Merah menegaskan CR7 tidak dijual pada musim panas ini. Mendengar gosip manuver Chelsea tersebut, Manchester United langsung memberikan reaksi tegas. Setan Merah memastikan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menjual Ronaldo. Pakar transfer Italia Fabrizio Romano mengklaim bahwa meski bursa transfer musim panas masih lama, hingga kini belum ada pembicaraan di kubu United terkait kemungkinan menjual Ronaldo. Baik Manchester United maupun sang manajer anyar Erik ten Hag sama-sama masih ingin agar Ronaldo bertahan di Old Trafford dan menjadi bagian dari tim mereka musim depan. Arsenal dikabarkan mengikuti jejak rivalnya di Premier League. Manchester United memburu tanda tangan dari bek Ajax Amsterdam Lisandro Martinez pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Kehadiran Erik ten Hag di MU membuat klub berjuluk Setan Merah itu diklaim ingin memboyong serta Martinez ke Old Trafford. Namun kini The Mirror mengklaim bahwa langkah MU ternyata diikuti oleh Arsenal. The Gunners juga menginginkan tanda tangan pemain 24 tahun tersebut. Arsenal menilai bahwa Martinez memiliki kelebihan yang membuat mereka kepincut. Kelebihan itu adalah selain di posisi aslinya sebagai bek tengah, Martinez juga bisa dimainkan sebagai bek kiri dan gelandang. Kabar terbaru menyebut bahwa Ajax kini mematok bandrol Lisandro Martinez di atas 35 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 636 miliar rupiah. Menarik dinanti bagaimana perkembangan persaingan dan MU dalam usaha menggait Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam pada musim panas ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan sekali lagi harus mengalami kegagalan dalam memburu pemain. Kali ini giliran Malcolm Ebiowei yang diklaim menolak pinangan Setan Merah. Manchester United sendiri sangat serius merayu Ebiowei agar mau datang ke Old Trafford. Asisten manajer Steve McLaren kabarnya berkali-kali menelpon Ebiowei, tapi usahanya tidak berhasil. Bahkan Ebiowei yang baru berusia 18 tahun diklaim sampai menolak pinangan dari sang manajer anyar Manchester United, Erik ten Hag, yang menghubunginya lewat pesan singkat. Selain itu, salah satu petinggi Derby County sejatinya lebih memilih untuk melepas Ebiowei ke Manchester United karena mereka dijanjikan biaya kompensasi yang lebih besar dan bisa meminjamnya kembali. Sayangnya, semua usaha tersebut masih belum cukup untuk meyakinkan Ebiowei agar tersedia menerima proposal kontrak yang ditawarkan MU. Satu sosok yang bisa meluluhkan hati Ebiowei adalah Direktur Olahraga Crystal Palace, Dougie Freedman. Usaha Freedman merayu Ebiowei memang tidak main-main. Setelah bertemu 2 kali, Freedman kembali menemui sang striker di sebuah gym sebelum mengajaknya untuk melihat-lihat fasilitas yang dimiliki Crystal Palace. Steve McLaren sudah menerima tawaran menjadi asisten manajer Manchester United. Dia diyakini akan bisa mendisiplinkan para pemain Setan Merah. Mantan pemain Middlesbrough, Stewart Downing, merupakan mantan anak asuh McLaren di Middlesbrough. Dia tahu betul gaya McLaren melatih. Oleh karena itu, Downing yakin McLaren akan mampu mendisiplinkan para pemain MU. MU beberapa kali diganjal oleh beberapa kasus indisipliner. Mason Greenwood salah satunya. Bahkan Greenwood terlibat kasus kekerasan pada pasangannya, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Satu hal yang akan saya bilang mengenai McLaren adalah dia pelatih di lapangan yang sangat bagus dan saya pikir tim itu membutuhkan sedikit pelatihan. Saat saya melihat United, mereka sangat tidak disiplin dan McLaren adalah sangat bagus dalam mengorganisir tim dan membuat mereka bermain sesuai dengan keinginannya. Dan saya yakin dia dan Ten Hag mempunyai ide yang sama, kata dia menambahkan.
Manchester United selangkah lebih dekat untuk mendapatkan pemain pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah akan mendapatkan jasa Christian Eriksen. Menurut laporan Talksport, Eriksen saat ini dihadapkan pada dua pilihan sulit. Ia harus memutuskan apakah bertahan di Brentford atau pindah ke Manchester United. Kedua tim ini sama-sama menawarkan kesempatan bermain reguler, sehingga Eriksen galau berat di musim panas ini. Sehingga ia bersama sang agen dan keluarganya sedang mendiskusikan dengan serius mengenai klub mana yang harus ia perkuat di musim depan. Setelah melalui progres pembicaraan yang panjang, Eriksen dikabarkan kini lebih tertarik untuk bergabung dengan MU. Ini disebabkan ia tertarik dengan proyek yang dibangun Ten Hag. Ia sendiri juga penasaran ingin bekerja dengan pelatih 52 tahun tersebut. Selain itu, MU juga bermain di Eropa, tepatnya di Liga Eropa pada musim depan. Jadi Eriksen menilai pindah ke MU jadi opsi yang lebih menarik ketimbang bertahan di Brentford.